Pak, Wigu sendika dawuh, wambung tangan bolak-balik yang sebelum ini. Orang peluru lagi 10. Akhirnya apa yang terjadi? Seminggu kemudian saya tanya kabarnya masih jawab. 2 minggu kemudian masih jawab. 3 minggu masih jawab. 4 minggu SMS saya sudah tidak dijawab. 2 bulan kemudian SMS saya sudah diblokir. Di situ saya mulai berpikir, mungkin saya telah tertipu. Sungguh terwelu. Istri saya mulai tanya, Abah, gelang mas saya di mana? Sabar bun, katanya orangnya masih cari uang. Tanya terus, maklum kan perempuan apalagi urusannya masalah emas. Akhirnya kemudian saya jawab, Bunda tahu nggak, diam itu emas. Makanya sejak itu saat saya minta emas, saya langsung diam. Mana emasnya Mbak? Saya langsung diam. Nah berbulan-bulan akhirnya nggak ada kabar. Dan akhirnya jamaah ini terputus dengan pengajian saya. Inilah jeleknya hutang. Kenapa sampai dikatakan siksa kubur yang paling berat salah satunya adalah orang hutang tidak bayar. Karena rata-rata hutang itu bisa memutus tali persaudaraan, betul? Orang itu kalau hutang wajahnya melas disuruh bayar malas. Kalau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, kalau ditagih lebih menakutkan daripada malaikat Israel. Makanya saya nggak pernah lagi soal hutang-hutang. Singkat cerita, mohon maaf, beberapa tahun kemudian saya sudah pindah ke Kalasan di pondok saya yang sekarang. Allah takdirkan saya mampu dapat tanah di situ. Kebetulan itu adalah dulu tanahnya gereja, mohon maaf tanahnya pendeta. Saya beli melalui jamaah, saya di situ. Nah, satu saat saya sedang open house, ada seorang perempuan datang. Gus, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong maafkan suami saya, Gus. Loh, suami ibu yang mana? Suami saya dulu yang pinjam gelang emas dari Gus Miftah. Oh iya, ingat saya sekian tahun yang lalu. Kenapa harus saya maafkan, Bu? Mohon istri suami saya diikhlaskan kasih ridho Gus Miftah. Istri suami saya sekarang dalam keadaan stroke. Stroke. Mungkin suami saya kualat sama Gus Miftah. Sik. Apa hubungannya dengan saya bilang. Dulu suami saya pinjam gelang emas dari Gus Miftah itu mengatasnamakan ibunya keluar dari rumah sakit. Katanya ibunya kena penyakit stroke. Padahal mohon maaf Gus, ibunya sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Jadi ibunya yang sudah meninggal di stroke-strokean. Akhirnya hari ini suami saya stroke Gus. Apa itu stroke? Penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Suami saya hanya senyum ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan Pak. Sekarang maunya apa Bu? Tolong suami saya dimaafkan. Saya bilang sama dia, Bu ingat, suamimu keluar bukan dengan saya, tapi dengan siapa? Dengan kelakuannya sendiri. Kenapa orang sudah mati di stroke-strokekan? Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebulan kemudian saya ada pengajian di daerah itu, saya datang, saya bawakan parsel buah. Saya datang sama dia, sudah Bapak nggak usah mikir tentang gelang emas dulu. Gara-gara Bapak nipu saya, alhamdulillah saya punya rumah. Karena posisinya waktu itu ketika saya ditipu, posisi saya masih molimo Pak, madep mantep mangan melu morotua. Bahkan M10 madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu menang mawon. Bahkan saat itu saya ingat betul posisi saya M15 madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu menang mawon, morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang M1 nah apa Pak? Matamu. Ujian saya lewati, ditipu emas harga 1.500.000,
Saya waktu itu mendapatkan tanah 1.500 meter. Allah ganti kontan. Bahwa ketika kemudian kita mengira kita beriman, pasti Allah akan kasih ujian. Nah, singkat cerita lagi. Tahun 2018, perjalanan karir saya, Allah takdirkan viral. Pengajian di klub malam sholawatan bersama mbak-mbak Purel di Pulau Bali. Yang sekarang lagunya lagi trending, Mangku Purel. Perjalanan 8 bulan, 2018 viral itu, 2019 viral lagi, tepatnya di bulan Juni 2019. Dengan secara mengejutkan, Deddy Corbuzier datang ke pondok saya, minta saya bimbing masuk Islam. Nah, 3 bulan kemudian, di saat saya sibuk-sibuknya, mungkin ketika popularitas saya di atas, saat itu mohon maaf, sehari pun saya nggak pernah di rumah. Pas satu malam, saya sowan Abah Lutfi di Pekalongan. Saya ditelepon istri saya, Abah, Bunda di rumah sakit. Bunda sakitnya apa? Waktu itu penyakitnya mastitis. Mastitis itu apa, Bu? Sisa pembengkakan sisa air susu ibu. Itulah pentingnya ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun. Istri saya menyusui anak saya lebih dari 2 tahun saja, masih terancam dengan penyakit mastitis. Adik-adik harus paham, mastitis itu penyakit akibat sisa ASI. Mohon maaf, payudaranya bengkak. Lah ngomong payudara, saya ingat kemarin ada Purel dari Kalimantan kirim foto ke saya, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Ini mau komen saya lihat di Instagram. Mohon maaf Bu, saya fansnya Gus Miftah. Terus di atas dada saya tato Gus Miftah. Boleh nggak saya video call sama Gus Miftah? Oke. Akhirnya sama orang, saya di video call sama manajernya. Begitu saya lihat di video call, Masya Allah, di atas susunya ada tato Gus Miftah. Kamu ngapain, Duk? Kamu tato seperti itu? Saya ngefans sama Gus Miftah. Kamu salah, Duk. Salahnya di mana, Gus? Kan saya cinta sama Gus. Bukan itu masalahnya. Seharusnya tatonya turun sedikit. Gus Miftah. Saya tuh punya banyak jamaah yang ditato lucu-lucu. Kalau dulu di Doli, cowok gendut, perutnya gede, dibuka kaosnya, ternyata ada tatonya beduk. Saya bilang, itu tato apa Mas? Beduk. Kenapa tato beduk? Saya cinta sama NU Gus. Karena Gus Miftah orang NU, saya cinta dengan NU sekali kepada beduk. Wih beduk, enggak. Pertama mau tato beduk, iya. Duduknya di mana? Bawahnya. Duduknya sembilan. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itu. Saya akhirnya minta doa dari Abah Lutfi. Abah, istri saya di rumah sakit. Abah doain ya, Bah. Penyakitnya apa, Nak? Kebetulan saya sangat dekat dengan Habib Lutfi. Itu bah mastitis, membengkakkan sisa air ASI. Wis rapopo, selamat aman. Singkat cerita, saya pulang ke Jogja. Kamu kaget? Jurkali juga, jurkali. Kamu ditanya-tanya. Wow. Sampai Yogyakarta pagi hari, saya langsung ke rumah sakit dan ini cerita bahwa kita tuh harus diuji. Sama lah, semua lembaga hari ini sedang diuji oleh Allah. Singkat cerita, saya ke rumah sakit, Mas. Istri saya itu, Pak, sudah keluar masuk rumah sakit itu 2 tahun hanya untuk ngurusi mastitisnya. Setiap kali ke rumah sakit setor uang 1 sampai 2 juta selama 2 tahun. Saya masih berhusnudon, mungkin ini betul-betul mastitis.
Saat itu popularitas saya sedang tinggi-tingginya. 3 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, semua pemberitaan, media televisi, media sosial, semuanya membicarakan Gus Miftah. Nah, Bunda sehat, Bunda sayang. Sehat Bang, nggak apa-apa, cuma mastitis, ini mau dioperasi lagi. Padahal sebelum itu istri saya sudah dioperasi 3 kali. Nah, nggak apa-apa ya Bun, berarti apa berangkat ngaji nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak, silakan berangkat. Sorenya saya ada acara salah satu televisi di Jawa Timur. Tepatnya waktu itu acara di Tuban sama Lamongan. Di tengah jalan istri saya nangis WA Bu. Abah, maafkan Bunda. Kenapa sayang kok kamu nangis? Dia bilang, kata dokter Mbak, ada tindak lanjut dari penyakitnya Bunda. Mungkin agak serius. Istri saya sudah nangis. Perasaan saya sudah nggak enak. Boleh nggak saya minta nomor dokternya Bun? Mohon maaf Bang, dari awal saya masuk rumah sakit sampai hari ini saya nggak pernah dikasih nomor dokternya. Katanya privasi. Oh begitu, oke. Kebetulan saya kenal dengan yang punya rumah sakit. Saya telepon, Pak, tolong saya minta dokter, nomornya dokter ini. Saya pengen tahu istri saya sakit apa. Di tengah jalan saya mau naik panggung, dokter saya telepon, Bu dokter, saya Miftah. Oh nggih Gus, wonten dawuh. Apa sebenarnya penyakit istri saya? Saya masih ingat betul itu jam 8.30 malam. Saya mau sampai Tuban, masih perjalanan dari Jogja ke Tuban. Dokternya bilang, mohon maaf Gus, istrinya Gus Miftah positif kanker. Dunia kayak runtuh Pak. Di saat nama saya begitu tinggi, Allah ingatkan saya, mungkin Allah pengen mengatakan demikian, Miftah, kamu itu bukan siapa-siapa. Di saat mungkin saya nggak ada waktu untuk keluarga, saya nggak ada waktu untuk anak, saya nggak ada waktu untuk istri, Allah ingatkan saya dengan mengatakan, Miftah, kamu itu kecil, aku yang besar, kata Allah. Kamu itu nothing, kamu bukan siapa-siapa. Kamu kecil, yang besar itu aku, kata Allah. Kalau aku mau kasih, aku akan kasih kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi kalau aku mau nyabut, akan aku cabut kuasa dari siapapun yang aku kehendaki. Miftah, bukankah kamu ingat? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saya berangkat ke Tuban, Bu. Mata saya menangis sampai saya harus ngaji live di acara TV nasional waktu itu. Saya langsung bilang, ya Allah, ini salah saya. Kenapa? 2 tahun istri saya bolak-balik ke rumah sakit, saya tidak pernah menemani istri saya. Sampai akhirnya kemudian Engkau ingatkan aku, ya Allah, dengan satu penyakit yang menurut orang semuanya menakutkan. Akhirnya Bapak Ibu, saya harus profesional. Saya waktu itu masih ngaji di acara TV di Tuban, kemudian lanjut di Lamongan, saya pulang. Jatahnya waktu itu saya seminggu kemudian saya harus ada acara pengajian tur Sumatera. Karena jadwal saya sudah penuh sekian lama. Saya pulang ke rumah sakit. Istri saya tertidur, saya pegang tangannya, saya cium tangan istri saya bilang, ya Allah, ini saya yang salah. Kenapa yang kau uji istriku, ya Allah? Saya lihat istri saya waktu itu tertidur di rumah sakit, saya merasa sangat bersalah. Akhirnya kemudian apa? Dokternya bilang, Gus, ini bagaimana? Mau dioperasi atau alternatif? Saya bilang sama istri saya, Bunda, jangankan hanya organ tubuh kita sayang, nyawa pun semuanya akan kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda harus kuat. Apapun yang terjadi, Abah akan temani Bunda. Syaratnya satu, Bunda harus kuat, gak boleh menyerah. Wala tayasu min rauhillah. Allah paling tidak suka dengan orang berputus asa. Istri saya peluk saya, kemudian dia mengatakan apa? Bah, kulon derek Abah. Apapun tindakan yang dokter lakukan, asalkan Abah ridho, saya ikhlas. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri saya harus dioperasi. Ini adalah ujian yang paling berat saya rasakan sebagai seorang suami. Saya bilang sama dokter, kalau memang ini sudah waktunya, silahkan, istri dan saya ikhlas untuk dioperasi. Akhirnya waktu itu diputuskan pindah rumah sakit, istri saya dioperasi pengangkatan payudara. Istri saya nangis, gak apa-apa Bu, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Singkat cerita Bapak Ibu,
Seminggu kemudian saya harus mulai beraktivitas lagi. Kemudian apa? Ternyata di balik kesusahan yang kemudian dialami oleh saya dan istri, Allah kasih hiburan sedikit sama saya. Waktu itu saya harus berangkat ke Jakarta, saya bikin acara Maulid Nabi di Masjid Istiqlal dengan PBNU. Yang waktu itu pengajian PBNU paling meriah di Jakarta. Yang ingat, saya waktu itu membuat satu quote ketika banyak orang-orang Wahabi mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah dan lain sebagainya. Gus Miftah waktu itu punya quote apa nih? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Sebelum malamnya saya pengajian, saya ditelepon sama panitia, Gus Miftah, hari ini Gus Miftah bisa nggak ke Jakarta? Kenapa Pak? Gus Miftah mendapatkan penghargaan Dai Santri of the Year. Tolong diterima. Waktu itu saya terima penghargaan, saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya dedikasikan penghargaan ini untuk istri saya. Hari ini istri saya masih terbaring di rumah sakit dan saya besok harus berangkat ke Taiwan waktu itu. Saya ada pengajian, mohon maaf, ke Hong Kong. Karena waktu itu saya ada dakwah ke Hong Kong. Nah, ternyata ujian tidak berhenti sampai di situ. Sebulan kemudian Pak, saya turun dari Palembang, dokternya bilang, Gus, bisa nggak ketemu saya? Saya mau berbicara tentang istrinya Gus Miftah. Turun dari bandara, saya langsung ke rumah sakit. Dokternya bilang apa Pak Kapolsek? Dengan santainya, Gus mohon izin, ini bagaimana dengan pengobatan istrinya Gus Miftah? Besok ada kemo, begini, dan lain sebagainya. Gimana dok? Menurut dokter, ya harus Gus Miftah ambil. Oke, saya ambil dok. Kemudian saya tanya, potensi sembuhnya istri saya bagaimana dokter? Dokternya bilang, ini sih kalau perkiraan medis, mungkin istrinya Gus Miftah hanya bertahan 2,5 tahun. Mungkin istrinya Gus Miftah bertahan 2,5 tahun. Saya waktu itu bilang, ini suwe-suwe cangkemnya dokter kok bosok ya. Tak turuti semua apa yang dia mau, kenapa lama-lama kok malah menakutkan? Dia bilang, ini istrinya Gus Miftah mungkin hanya bertahan 2,5 tahun. Demi Allah Pak, kalau seandainya waktu itu saya bukan orang terkenal, tak gebuk cangkemnya dokter. Bagaimana kemudian saya tidak emosi? Saya baru turun dari pesawat setelah perjalanan dakwah di Sumatera. Dengan santainya dokter bilang, istrinya Gus Miftah yang bertahan 2,5 tahun. Setelah semua proses pengobatan diambil, ya Allah, akhirnya saya mengingat betul waktu itu malam pengajian, sahabat saya dari Jakarta datang, Ustaz Yusuf Mansur, di panggung saya menangis di pelukan istri saya. 1 minggu kemudian saya sowan guru saya di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Inilah beliau yang menguatkan saya. Abah, saya matur sama beliau, apa nak? Bunda divonis Pak, katanya 2,5 tahun lagi meninggal. Istri saya ajak soal ke Abah Lutfi. Apa jawaban Abah Lutfi ke saya waktu itu? Nah, beliau dengan tegas mengatakan, dokter itu bukan Tuhan. Istrimu sembuh, gak usah percaya dengan vonisnya dokter. Yakin dengan takdirnya Allah. Istrimu sempurna. Saya dipeluk sama Abah Lutfi. Bojomu mari, rasa percaya kalau ngomongane wong. Ternyata apa? Istrinya Habib Lutfi juga pernah sama divonis oleh dokter meninggal dunia, Mama Salma. Sekian tahun yang lalu. Bahkan dokternya kurang ajar, sudah dibawa pulang saja diyasinkan. Sehingga kemudian apa? Abah peluk saya, menguatkan saya, nak, istrimu sembuh. Akhirnya kemudian saat itu Pak, saya mengambil langkah, saya bilang sama istri saya, Bunda, gak usah berobat di Yogyakarta. Kemana Pak? Ke luar negeri. Kayak bojo murah duit. Emosi ya Pak. Akhirnya waktu itu istri saya ajak berobat rumah sakit terbaik kanker di Malaysia. Kita putuskan berobat di sana. Ternyata Pak, memang beda perlakuannya. Makanya juga kritik untuk tim medis kita itu. Akhirnya waktu itu istri saya harus di kemoterapi di Malaysia. Saya bilang sama istri saya, Bunda sayang, kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat. Terus apa Mbak? Kamu niatnya jalan-jalan saja, kamu niatnya shopping saja, kamu silakan di Malaysia belanja. Pokoknya niatnya seneng-seneng, nggak usah kamu pikir. Toh konsepnya workshop, apa itu suami work, istri shop. Oh gitu Pak, ya. Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia, saya nggak bisa nemani. Yang nemani santri-santri saya, istri saya berangkat ke Malaysia. Istri saya kasih ATM, sudah Bunda niatnya belanja, ini tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya.
Foto karo. Nah, dan Bapak Ibu mohon maaf. Ini mungkin para suami yang punya pengalaman kayak Gus Miftah diuji oleh Allah dengan istri yang sakit. Tolong dengarkan kata saya. Kadang-kadang mohon maaf, yang terbesar, persentase terbesar kesembuhan pasangan kita, Pak, bukan dari uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita kemudian menghargai perasaan pasangan kita. Maka saya selalu bilang kepada para suami, hei suami, hargai perasaan istrimu. Kenapa? Karena sebesar apapun gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Lanang rumah aku ini. Aku juga lanang. Bila aku seneng kalau lanang. Aku saya kira seneng kalau panitia panas kalau kipas angin deh.